percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan lalai menepati janji. Kami tidak akan pernah gagal, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Hari ini kami bersyukur, karena kami masih diperbolehkan, diizinkan hidup oleh Tuhan. Dan pasti segala kebutuhan, keperluan hidup, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dengan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini. Seluruh jemaat Tuhan, panitia, koordinator, dan seluruh anak-anak Tuhan yang boleh hadir di sini. Saudara bersuka cita, amin. Tonight ada satu celebration, yaitu malam pujian dan penyembahan, ya, kalau tidak salah begitu. Jadi saya nyanyi itu, ya. Kayaknya seperti sayur kurang garam kalau saya juga nggak nyanyi gitu. Saya nggak memuliakan Tuhan. Kenapa sih? What is the meaning of worshiping and praising Him? Apa yang dimaksud dengan memuji dan memuliakan Tuhan? Ada banyak orang seringkali berkata, iya nyanyi kan? Iya nyanyi. Iya terus angkat-angkat tangan kan? Iya angkat-angkat tangan. Nanti baru angkat kaki pulang dari sini. But the question is, di dalamnya ada apa itu? Coba saya ajak Anda untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan, dan bukan kebetulan tadi waktu saya duduk di ruangan pastoris itu, pastoral, Tuhan berikan ayat ini buat saya. Coba Anda lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayatnya yang ke-8, ya. Bisa ditayangkan? Bisa ya.
Gak bisa. Mazmur pasal yang ke-107. Ayatnya yang ke-8. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Coba kita baca ayat 15. Ayo. Baca ayat 15, dapat semua? Ya, 1, 2, dan 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Coba kita baca ayat yang ke-21. 1, 2, dan 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Coba kita baca ayat 31. 1, 2, dan 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Anda lihat apa di situ? Sama. Kalau Anda menemukan 4 faktor sama, what's happened? Berarti bukan hanya penting, tapi sangat penting. Amin. Dan kalau saya membaca ayat ini, maka saya seperti ditegur oleh Tuhan untuk selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Saudara naik semua ke panggung, saya turun di situ, mau nggak? Anugerahmu besar, pesona. Ya. Anda bisa bayangkan bahwa apa jadinya kalau hidup Anda gitu selalu ada ucapan syukur. Enggak begini nih. Sampai alis nyambung. Firman Tuhan dengerinnya terus badan ngejeplak. Dari posisi, dari sikap, attitude, dari position, dari muka Anda gitu, kelihatan. Gak usah Tuhan lah, saya aja gitu, saya bisa lihat. Ini kayaknya kurang bersyukur. Karena mukanya nggak bisa dicak, masalah aja tuh. Kurang aja terus gitu. Saya miskin lama Pak, Bu, lama. Lamanya pakai banget. Aduh, punya 5 rupiah aja di kantong. Itu udah mujizat tak terhingga. Kemana-mana jalan kaki. Ke gereja jalan kaki. Saya suka protes sama mama saya. Ngapain sih kita ke gereja? Yohan. Bagus untuk bagus. Terus kita suka pakai bahasa yang tidak jelas, betul nggak? Kalau udah nggak bisa bersyukur, ngedumel bahasanya nggak jelas. Yohan, nanti Tuhan akan berkati. Kapan? Nanti melulu. Minggu ini ke gereja, minggu depan belum tentu saya diberkati. Gitu, yang ada di otak saya. Terus saya anak muda, masih muda. Malahan dia bilang, kata mama saya, kamu akan dipakai Tuhan. Udah susah mau dipakai Tuhan. Terus mama pasti ngomong nanti ya. Nanti lagi. Gereja saya kecil, saudara. Waktu saya kenal gereja saya itu, di usia awal ya, itu di umur 19-20 tahun sebelumnya udah gabung juga di gereja Pentakosta, usia 16-17 tahun. Aduh, hanya untuk roti tawar segini. Opa saya bilang, coba kau ambil itu di teman opa yang hanya duduk di tepi sungai untuk menjemput cucu-cucunya. Akhirnya gembala itu bilang sama opa saya, kalau kalian kurang makan ambil roti di rumahnya. Mending roti terus pakai measures, enggak. Terus ada mentega, enggak ada. Cuman roti segini. Dalam hati saya, tapi karena kita lapar, kita nggak punya uang 1 sen pun juga, itu baru ditaruh, saudara, baru ditaruh.
Itu kita nggak perlu pisau, nggak perlu sobek aja gitu. Dan kita bersepuluh. Aduh, susahnya minta ampun. Dan saya nasihati Anda kalau boleh susah jangan kelamaan, betul? Jadi orang norak kita kadang-kadang. Saya lama susah. Akhirnya untuk hapus tuh kenorakan lama juga. Aduh, hidup kita nih ampun deh. Bukan kita yang berdosa karena papa saya main judi habis, kita papa saya kaya raya. Waktu saya lahir udah kaya raya, cuman dia main judi habis. Kalau sekarang mungkin kalau uang sekarang 50 M gitu, 100 gitu, dia punya 10 mobil habis semua. Dia punya rumah itu kita harus pindah dalam 1 kali 24 jam. Dia habis-habisan men. Kita yang nggak tahu dosa sama sekali salah, bukan kita pemain judi, harus keluar dan nggak ada satupun yang bisa tampung kita, nggak mau, bukan nggak bisa. Yang tampung kita siapa? 14 tahun pembantu yang bekerja buat keluarga kita. Dan dia tuh seperti ibu kedua saya. Umur 2 hari, terus mama saya dan papa saya pekerjakan dia. Jadi waktu masih di rumah sakit, pembantu ini ke rumah sakit diantar oleh supir, terus di hari ketiga atau keempat saya pulang, itu saya udah digendong sama dia. Suami istri. Sehingga akhirnya rumor, kalau rumors kan berarti cerita-cerita gitu. Rumorsnya nih bahwa saya disapi atau saya minum air susu dia. Orang-orang suka bilang, anak pembantu lo gitu. Ya nggak apa-apa lah, kalau pembantu Tuhan kan nggak apa-apa gitu. Terus emang ada masalah dengan anak pembantu. Sampai ketika dia mendapatkan diabetes, dia dalam keadaan sulit sudah pulang ke rumahnya gitu di Ciputat. Ciputat 60 tahun yang lalu, sekali lagi nih, Ciputat 60 tahun yang lalu, aduh, ya, itu benar-benar, ya. Dan papa saya yang pada saat itu ganteng, pintar, kaya raya, keren, itu semuanya ada di dia. Begitu iblis masuk di dia. Oleh sebab itu usahakan bahwa roh Tuhan yang ada padamu. Benar, dia akan take care of yourself, ya. He will provide you. Dia akan menyediakan segala sesuatu buat. I'm telling you the truth. Mama saya selalu bilang, hidup benar. Puji dia, banyak doa, banyak. Kita kalau lagi susah miskin dibilangin begitu kan nggak dapat. Kita ini yang penting nih perutnya belum makan. Mama saya, aduh kamu, anaknya 7 dan dia selalu memperhatikan anak-anaknya. Kalau dia ngomong sama saya juga beda dengan kakak atau adik saya yang lain. Kamu sudah dipilih jadi hamba Tuhan. Jangan kasih makan aku ini, yang ini aja nih kasih makan. Kita pulang sekolah nih ada adik kandung saya, nggak ada apa-apa. Pernah satu malam dia saking laparnya dia ke lemari itu, lemari udah reot. Terus dia coba mau ambil makanan, dapat ya makanan satu, digigit sudah. Ternyata apa? Tanya dia, apa? Cicak yang dia, enduk. Saking susahnya itu kita Pak Bu. Look at yourself. Saya sih lihat muka-muka Anda masih cukup makan. Betul nggak? Kita sampai melilit-lilit bos. Makan sehari itu udah sangat amat puji Tuhan, ya. Nyanyian dulu Pantekosta begitu. Saya main gitar dari umur 16-17, ku menang bersama Yesus Tuhan. Orang nyanyi sampai begini-begini, saya nyanyi nggak jelas. Menang. Dalam hati saya, kapan gue menang? Orang lapar begitu. Gereja pulang pergi, saya jalan kaki puluhan kilo sampai berdarah ini di belakang kaki saya, dan itu jadi satu sejarah, jadi sesuatu yang indah gitu. Kadang saya angkat itu sepatu saya jalan pulang udah nangis. Mama saya bilang, dari mana? Say that again, dari mana? Gereja. Terus apa firman Tuhan? Nggak jelas. Udah nggak masuk saya. Mana? Mau ngomong apa kadang-kadang, amin saudara sih. Amin. Antara kenyataan dan kebenaran
kadang beda. Kebenarannya itu di hati saya, kenyataannya susah gitu loh, miskin. But one day itu memang kita kadang harus dibegitukan. Dengar baik itu tanda kutip, dibegitukan. Tuhan tahu dia pilih saya sedemikian rupa. Saya bilang, "Mah, pilih aja dia nih. Dia lebih muda 2 tahun. Tenaganya lebih kenceng dari gue." Mama saya bilang, "Tiap hari mama mimpi mamanya cuma melihat kau jadi hamba Tuhan." Saya suka bilang, ngarang. Kayaknya nggak mau lepas ya dari gue, enggak. Mama selalu incer gue, jangan suka nakut-nakutin dia. Shh, dalam bahasa Belanda, skaito uitseg gitu. Nee. Dia bilang, ini mama ngomong op man word, jadi bahasa Indonesianya tuh ya di atas ya. Kamu yang dipilih, bahkan kamu yang ditetapkan Tuhan. Susah. Tapi hari ini, wah. Saya kadang-kadang bilang begini, kenapa ya saya nggak jadi hamba Tuhan lebih cepat lagi? Main, muter, terputar-putar, nyanyi. Adik saya yang harus jemput saya. Saya begadang, bukan karena doyan begadang, bukan. Nanti kalau malam-malam jam 2 mereka udah pada tidur teman-teman saya langsung ngegeratak di dapur. Saya cuma cari makanan, itu. Nanti pagi-pagi baru saya pulang. Kadang pernah ngantuk adik saya, dia tahu rumah teman-teman saya. Terus tiba-tiba tet, gitu buka pintu dia. "Om, Pak, ada kakak saya." Malu juga kan dipanggilin. Mana teman saya itu muslim. Terus, "Han, cari tuh, Han." Sampai diledek, gereja dicari Tuhan. Dalam hati saya, gue kemana-mana kenapa ada Tuhan ya gitu. Tuhan lagi. Saya nyanyi. Mama cuma mau saya nyanyi. Jurus saya cuma 3 grade. Tadi pemain musik, saya lihat bass tadi yang perempuan ya. Saya cuma 3 jurus tadi ya. Ku menang. Udah 3 jurus saja. Bersama Yesus Tuhan ku menang gitu aja. Tapi 8 orang dulu gereja saya. 6 itu Oma semua. Haleluya. Lihat mereka nggak nyambung. Dan mama saya suka bilang, "Yuk kita nyanyi buat." Aduh mama, nggak ada nama. Aduh yang nonton 8 orang, yang cuma gini-gini umur 70-an. Dalam hati saya, dia nggak mati aja nih kenapa nggak. Ini namanya anak muda 17-18 tahun kan juga jiwanya begitu. Saya bilang, "Ma udah gue berhenti deh. Gue cari gereja yang rame kek." Mama saya, "Udah ini yang Tuhan tunjuk." Aduh Tuhan tunjuk, aduh. Yang kalau khotbah, amin, saudara, amin. Saya mau bilang pelan-pelan, pelan-pelan. Gue udah susah dibentak-bentak. Amin. Gitu. Itu ada doa bistonnya terbalik gitu saudara. Duduk gitu, menghadap ke bangku. Aduh. Itu mending tenang gitu. Aduh, tahu sendiri Pantai Costa kan, zaman dulu. Saya udah pertama kali tuh gitar saya tinggal sudah sampai ke belakang. Saya bilang sama mama saya, "Ma, aku pulang deh." Mama saya bilang, "Kenapa? Takut banget gue di sini. Ini dari Tuhan apa dari setan sih?" Itu bangku-bangku dipukul. Atau 2 rusak gitu loh. Saya bilang, ini gereja apa namanya tempat pemberontakan gitu loh. Mama saya bilang, saya lahir dari yang begitu tuh. Sampai akhirnya hari ini saya tenanglah kini hatiku, tenang. I've been through, saya udah lewatin itu semua. Dari yang orang sekojor-kojor, yang belum dipegang udah jatuh. Ada yang bilang ini pegangin, ada yang begitu. Saya, waktu mau pegangin, saya jatuh aja sendiri, betul nggak? Aku jatuh harus suruh gue yang tolong. Saya kenal begituan. Dari yang tata pakala pati cuci saya tahu benar. Jadi saya bilang, mama saya selalu bilang, karena I wasn't in the spirit, sehingga akhirnya Roh Kudus itu jamah saya. Ada pendeta dari Belanda datang ke tempat saya. Saya suka pikir, ini orang Belanda ngapain sih ke gereja kecil begini, ya kan? Mana ngomongnya ribet lagi. Itu yang terjemahin dia. Dalam hati saya udah nggak usah pakai terjemahan aja, nanti biar Roh Kudus yang kasih terjemahan.
Sampai begitu, tiba-tiba dia bilang, ayo come on, dia nyanyi. Nyanyi cuman, haleluya. Waduh, saya lagi duduk di situ. Waduh, itu di jam habis. Waduh, sehingga saya berbagai bahasa. Dan itu pendeta hampir saya. And then you in the spirit. You in the spirit. Makin saya tahan, makin keluar. Yang saya bilang, tak apa, lebih lagi saya. Lebih lagi. Dan itu satu jemaat itu tunduk. From that time, dari saat itu, sehingga akhirnya ada satu pendeta Amerika di tahun 2000-an. Ya, siapa namanya? Istri saya masih ingat, Floyd, ya, dari Amerika. Di antara ribuan jemaat anak-anak muda KKR. Tiba-tiba kita lagi nyanyi, terus selesai, terus dia bawa firman, baru dia open your Bible, tiba-tiba, ini bule. Wow, saya lihat ini mau ngapain lagi dia? Dalam hati saya dia kekenyangan kali ya. Dia bilang, God is speaking to me. Nah, saya masih kaki angkat. Terus dia buka mata, dari ribuan jemaat dia bisa tunjuk saya. The young man over there. Mungkin saya ada di bangku ke-12 atau ke-15. Saya duduk di LA gitu ya. Terus dia bilang, the man in the black t-shirt, the man with the black t-shirt. Saya pakai kaos hitam, nggak pakai kaos kaki, nge-jeans. Terus saya lihatin dia. Saya pikir kan banyak orang yang pakai hitam. Di depan saya orang pakai baju merah. Me. No. Terus di dekat saya baju putih. Me. No, kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, buta warna, duduk. Orang dia black sih, dia bilang black. Benar. Begitu, you. Saya tetap diam. Terus dia bilang, you. Saya beranikan diri. Yes, you. Come over here. Oh, yes. Saya berdiri. Christian tahu itu, tanya istri saya. Hati saya bilang apa? Lo bacain dosa gue pulang. Lo coba deh bacain dosa ya. Kau berdosa, gue pulang. Mana gue pulang? Saya akan bilang terserah lo, ya kan, hidup masing-masing. Saya pikir gitu. Itu sampai jalan ya. Dan semua orang liatin saya. Aduh. Begitu di depan, langsung terduduk tuh. Langsung berlutut. Jidat sampai ke tanah, nangis sejadi-jadinya. Dan dia dekati saya. God will use you to all countries over the world through your hands. Banyak jiwa yang akan dimenangkan. Saya dalam hati saya, bener mak gue bener. Dia bapak gue juga bukan gitu, cocok. Begitu pulang, itulah saja. Sampai di rumah saya cerita sama mama saya. Saya tahu nih, mama saya pasti positif terus. Saya bilang, Ma, apa? Tadi habis kebaktian, bagus. Kamu dapat apa di situ? Udah mulai nih, ngeroh lagi. Saya bilang, itu pendeta entah berantah tunjuk gua. Tuh kan, I told you. Kau nggak bisa percaya sama mama. Kenapa kau bisa percaya dengan itu orang bule itu? Padahal kita berbeda. Terus saya masih bilang, emang gue percaya? Belum tentu. Kata mama saya, nanti kamu akan ya. Dan hari ini, saya sangat-sangat bersyukur. Kemarin saya baru merayakan tanggal berapa? 25 Juli ya. 50 tahun pelayanan saya. Maksudnya sejak umur 12. Saya udah di atas panggung, Pak. Jadi di gereja saya dulu kan. Anda tahu gereja saya dulu. Atas petunjuk penyelamat kita. Saya udah jadi putra altar. Dan menurut ajaran ilahi, saya yang pegang itu. Lonceng. Terus kadang-kadang kasih kan lupa, Pak. Itu koster di ujung. Stop! Oh iya, stop. Saya pegang gong 3 kali, saya kadang pukul 4.
Pastor angkat itu, saya dung. Begitu pulang kita tiga atau berempat tungguin itu pastor di ruangan suci itu atau di ruangan ganti. Pastornya buka itu semua, terus dia jalan. Kenapa kita masih di situ? Ada yang tahu? Mau cobain anggurnya. Karena masih ada sisa di piala, masih ada. Dan dengar baik, gereja saya dulu gereja Katolik itu dengan gereja saya sekarang, maaf 1000 maaf, beda. Dia punya anggur asli, anggur dari Roma. Begitu kita minum, goyang. Waktu saya masuk di gereja, maaf nih, Pentakosta, ya, begitu saya minum Fanta semua. Dalam hati saya, yang begini sih kok banyak di rumah gitu. Tapi hari ini jadi hamba Tuhan, aduh, kayaknya begini, kurang kayaknya menyenangkan hati Tuhan. You know, when you worship and you praise God, itu bicara tentang bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Anda tahu, kalau Anda memuji dan memuliakan Tuhan, maka Dia beri segalanya buat Anda. Dia beri segalanya. Mari kita ngobrol ya Pak. Ya. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan itu situasi, kondisi. It's okay kok. Tapi mental miskin itu beda. Lalu yang datang ke gerejanya, saya boleh pinjam duit nggak? Nah, itu. Terus minggu depan saya ganti. Minggu depan ketemu itu orang, saya bisa tambah nggak duitnya lagi? Nanti bulan depan saya ganti. Terus minggu depannya lagi terus minta lagi, saya boleh nggak pinjam? No, itu mental miskin. Saya tahu, puluhan tahun saya miskin. Mama saya bilang gini, nggak ada yang salah dengan itu. Kamu nggak salah. Dia sedang membentuk kamu. Nah hari ini saya sudah menikah dengan istri saya berapa tahun? 34 tahun. Terus saya tanya sama dia, tanya sama beliau, cukup nggak? Saya nggak kerja apa-apa loh Pak, Bu, cuma melayani Tuhan. Diundang Kristen saya hadir, nggak diundang ada Kristen yang lain. Gitu. Maksudnya ada orang Kristen yang lain. Nah, saya masuk inti khotbah saya, itu kan sama tuh. Jadi kalau 4 kali Anda diulang-ulang, itu kata 4 kali berarti apa? Sangat penting, betul. Kenapa? Untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Apapun kondisimu, gitu aja terus. Haleluya. Pagi-pagi kalau saya bangun, terima kasih Yesusku. Jangan mau cepat-cepat nyanyinya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri kepada ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selesai langsung piansui langsung sudah. Kalau Anda juga malam, terima kasih. Mama saya suka bilang, kau mau usir kemiskinan? Banyak pemuji Tuhan. Jadi mulai dari jam 12 malam, ibu saya selalu bilang, kau mulai memuji Tuhan jam 12 malam. Saya bilang, Mama, apalagi sih aturannya, apalagi sih? Kan anytime kita boleh. Betul. Jam 8 pagi kamu muji Tuhan bagus, jam 12 siang bagus, jam 5 sore very good, jam 10 malam very good. Tapi jam 12 malam, ada yang tahu kenapa? Saingannya sedikit. Betul nggak? Yang lain ngapain? Seperti singa yang mengaum-ngaum. Oh, pendeta keliwatan. Saya punya teman pemimpin pujian, waktu retreat dia tidur sama saya begitu. Saya lagi worship, dia kaget saya. Saya lihat dari mana ini asalnya. Nyata di depan saya. Dia, terus dia panjang. Terus dia berhenti. Saya lihat, Tuhan jangan dia mati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba pelan-pelan. Terus jadi I experience gitu. Saya punya pengalaman itu. Iya di atasnya, iya ini panggung kudus, nggak boleh yang bohong-bohong. Salah Tuhan. Pagi-pagi itu kita tidur sama gembala sidang saya udah meninggal ya. Gembala saya sampai angkat bantal.
Terus dia udah cipratin air gitu, saudara. Tetep aja nggak bangun nih. Pagi-pagi breakfast. Terus gembala sidang saya, aduh ye itu Belandanya bilang kamu. Ye bent erg saya. Terus apa maksudnya Pak? Lu keliwatan tidur kayak orang mau mati, terus nggak jadi lagi mati, mau mati lagi nggak jadi lagi mati. Terus dia tanya sama saya, emangnya saya tidur seperti itu? Dia tanya sama saya, ada orang tengah nih Pak, ini juga Pak Yohan. Pak Yohan, apakah saya tidur seperti itu? Saya nggak tega. Saya jawab, enggak. Udahlah, enggak lah. Kesian, kalau enggak saya tahu dia pemimpin pujian, penyanyi rohani. Saya tahu nanti dia dapat scores. Karena gembala saya udah gitu, waduh, hebatnya nggak bangun-bangun dia. Sekarang gembala saya sudah mati, dia nggak mati-mati, sampai sekarang masih ada. Usia dia 70 sekarang. Aduh. Nah, coba Anda lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-20, ya. Terus ayat 29 sampai 34. Boleh kan kenapa kita harus memuji dan membesarkan nama Tuhan? Amin. Mungkin Anda pikir gini, apa alasannya? Kenapa? Nah, ini nih. Yuk baca sama-sama dari ayat 29 mulai sampai 34. Dapat semua? Kalau belum dapat saya tunggu 12 menit. Dapat semua ya? Oke, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta, terus yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, terus mereka berseru apa? Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Terus, tapi orang banyak menyuruh mereka untuk diam. Terus, Anak Daud, kasihanilah kami. Terus, makin nggak jelas ya. Memang kalau banyak-banyak begitu. Ya. Terus ayat 32, dan memanggil mereka, apa yang harus kulakukan ya? Terus jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikuti dia. Amin. Amin. Hanya ada 2 hal kok. Sederhana, bukan gampang, sederhana. Anda mau ditolong? Halo. Stadium 3 berubah jadi Stadion Utama Senayan. Cancer stadium 3 terus turun jadi stadium 1. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Penghasilan pas-pasan tapi cukup. Sampai Yesus datang kali yang kedua cukup. Rumah nggak punya tapi dikasih pinjam orang, rumah enak. Iya. Beli rumah mahal. Tapi Tuhan gerakan orang untuk, nih kamu pakai deh rumahku. Aku punya 5 rumah, kamu pakai aja. Enak kan? Listriknya nggak usah bayar, aku yang udah bayar masuk dalam kartu kredit. Enak kan? Emang bisa begitu Pak? Saya sering dapat itu. Nggak punya mobil ya Pak? Enggak. Udah pakai mobilku, saya nggak bisa setir. Sekalian sama sopirnya. Amin. Terus saya tanya, bensin jadi bagaimana? Dia bilang, tiap kali kamu pergi, ya saya sediakan itu bensin. Kalau yang jauh-jauh kemanapun saya isi full tank. Dan saya titipkan itu kepada sopir saya. Mau makan semua uangnya dari situ. Aduh. Saya lagi mau tanya sampai berapa tahun begini. Tuhan tuh. Sampai kapan? Sampai saya cukup. Sampai saya bilang sama orang itu, bos nggak usah lagi ya. Kenapa? Tuhan sudah berikan aku kendaraan. Tuhan. Cuma begini, ada 2 hal. Yang pertama itu karena kasih karunia Tuhan, setuju gak? Maka tergeraklah hati Yesus. Hati Yesus loh yang tergerak, bukan hati 2 orang buta ini. Betul gak? Jadi inisiatif, pertolongan datangnya dari siapa? Yesus. Anda selamat, Anda boleh menikmati nanti kerajaan sorga, hidup kekal selama-lamanya karena perbuatan baikmu. No, mana Tuhan? Itu yang namanya kasih karunia Tuhan. Betul?
Bukan karena perbuatan baik kita, karena saya khotbahin dong. Enggak. Anda main musik keyboard sampai akhirnya touch-nya Anda nggak sentuh karena hebatnya gitu. Enggak. Karena Anda rajin ibadah gitu, pagi, siang, sore, bukan. Anda berdoa sampai jidat Anda tuh menghitam. No. Terus karena Anda baik gitu, enggak juga. Itu pertama, semua karena Kristus itu. Karena kasih karunia Tuhan. Kita dapat, oleh sebab itu bersyukur gitu loh. Bahwa kasih karunia itu dianugerahkan kepada saya dan Anda di sini. Jangan suka membanding-bandingkan dengan umat lain, orang lain. Mereka nggak beribadah, kok mereka tetap diberkati. Saya jadi anak Tuhan kok makin susah. Salah itu paradigma. Udah selamat aja, puji Tuhan loh, puji Tuhan. Nanti tuh terakhir kita lihat. Film tuh kalau nggak ada terakhirnya nggak enak. Kepanjangan banget nih film, nggak ada akhir, ya kan? Ini drama Korea, Anda ikutin drama Korea udah 2 tahun lebih masih asik aja kan? Padahal lagi diputar-putar, tuh cerita balik lagi kanan kiri, demen aja tuh. Sama Tuhan nggak demen. 30 menit khotbah, 40 udah lihat-lihat jam, betul nggak? Otomatiknya. Kalau Anda sering lihat jam, nanti takutnya Tuhan juga lihat jam dia. Maksudnya gimana ya? Mau lihat waktunya kata Tuhan. Ntar malam lewat lah, nggak hidup lagi. Udah, kalau Anda pergi beribadah berani dong. Buang waktumu buat Tuhan. Saya senang tadi Pak Christian bilang sama saya, Om Yohan waktunya bebas. Ya saya bilang sampai jam 12. Setuju? Saya kurang setuju. Nah, Anda lihat di situ, pertama karena kasih karunia. Yang kedua kenapa? Kenapa kedua? Ini kewajiban kita. Halo. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Betul nggak? Lalu ia menjamah mata mereka. So, something big itu from outside yang menjamah hati Tuhan. Setuju nggak? Tuh, melalui pujian Anda tuh. Ku percaya kau Tuhan, yang begini nih yang Tuhan cari nih. Bukan yang nyanyi ku percaya kau Tuhan. Terus lampu dihitung 1, 2. Lampu Natal ada berapa? Pernah gagal. Cuma fokus. Menjadikanku lebih dari pemenang, haleluya. Oh, waduh. Istri saya tiap hari aja begitu. Dia nggak perlu nangis. Ke Kefret dia. Apalagi kalau sampai peluk dari belakang. I love you, Pak. I love you. Wah, saya bilang itu dompet ada di belakang, ambil aja. Anda menyembah Tuhan yang lebih hebat dari saya, lebih hebat dari istri saya, gimana sih? Depend on you, tergantung dari yang kau mau nggak? Ku percaya kau Tuhan yang bodoh. Nyanyi diafragma yang paling bawah. Ku percaya. Ada yang kadang-kadang dalam hati. Coba kalau saya khotbah dalam hati, suka nggak? Ngerti nggak? Terus Anda pasti pemikirannya berbeda dari tangkap. Begitu keluar Anda bilang, yang lain juga. Ayo, itu diekspresikan. Ya kan? Saya kalau pulang ya, kadang-kadang istri saya di rumah dari jauh deh, halo, gitu tuh Bun. Udah makan sebelum kamu makan? Lihat gayanya, gaya apa? Gaya mau ngambil duitnya. Terus gini, udah makan belum? Di meja makan tuh yang saya cerita sama ibu, di meja makan itu all favorite food there. Mau makan dulu atau mau mandi dulu? Oh keren. Eke tuh yang lagi ya, mungkin ya, kiri kanan denger itu langsung. Tuhan dengar Anda begitu tuh. Ku percaya kau Tuhan, menyenangkan gitu hati. Waduh.
Hati dia selembut, paling lembut-lembut semuka bumi ini. Aduh. Terus saya bilang, mandi dulu deh, nanti aku siapkan air panasnya. Dia juga nggak sediakan yang bener-bener panas. Terus dia bilang, nyebur lo di situ. Langsung penyakit kulit saya tuh. Dia yang anget-anget kuku tuh. Dia sediakan dulu waktu saya kontrak rumah di ember. Supaya saya bisa mandi. Terus seneng aja gitu. Dulu persembahan kasih Pak baru 5.000. Saya punya ongkos 80.000, nggak nyambung. Itu yang saya pikirkan. Terus dia suka tanya, gimana tadi? Terus dia kasih 5.000. Nah, terus dia bilang, kamu pinjam sama gue 100. Nah, udah langsung nggak jelas dia ngomong. Jadi gimana gitu? Sebenarnya gimana? Mau pegang aja nih yang 5.000. Saya jalan kaki untuk kembalikan tuh 5.000. Saya bilang, Mak, gue masih utang berapa ya? Ini masih ada sisa 20.000, sih 25. Gue utang 75. Dia bilang, nggak apa-apa. Nah, kenapa dia bilang nggak apa-apa? Emang duit gue juga, dari saya juga itu. Tapi nanti apa? Udah gampang. Yang penting kamu kembali, udah menyenangkan hati Tuhan. Makannya apa? Yang tadi saya bilang, Bu, tempe, tahu, sayur asem, sambal pecak. Saya sebutnya sambal pecak karena udah nggak ada kekuatan lagi untuk bikin, karena miskinnya kelamaan. Terus aduh, sayur asem, ikan asin dia, Bu, yang terbaik di muka bumi. Bener, karena saking susahnya dia sampai bisa bikin ikan asin seperti itu. Kalau Anda mau tahu ya tanya sama dia nanti habis ibadah. Itu ikan asin dia kalau saya taruh di mulut saya, belum saya gigit udah pecah. Sampai hari ini. Justru belajar dari kemiskinan itu. Dia bisa menghasilkan ikan asin seperti itu. Sayur asemnya the best in the world. Saya makan. Sampai hari ini dia masih kerjakan itu. Pada saat khususnya kalau dia minta tagihan. Dia siapkan dulu makanan yang terbaik. Saya makan, mulut saya udah penuh, baru dia kasih tagihan. Ini ada tagihan. Bayar listrik, air telepon. Ini bayar semuanya nih. Ini uang sekolah anak-anak, uang kuliah. Ini semua nih. Gaji sopir, gaji pembantu. Saya lihat itu Kristen dari ujung ke ujung. Dia tulis dengan huruf-huruf yang kecil. Tapi kalau angka gede banget. Terus saya lihat gitu, aduh Tuhan Yesus. Saya mau komplain gak bisa. Kenapa? Saya udah gak bisa ngomong. Penuh, makananku penuh dengan favorit. Dia cuma bilang, bisa ya, ada ya. Oh gak mau sih. Nanti selesai saya ke lantai 3, di situ sih. Oh Tuhan, tolong. Dia nagih ke saya. Saya nagih kemana ya, ke kau lah Tuhan. Dibayar nggak? Dibayar nggak? Bayar semua. Kenapa? Jadi Anda harus sadar, kenapa Anda harus memuji dan membesarkan nama Tuhan? Kenapa Anda harus hadir dalam pujian dan penyembahan malam ini? Karena kemampuan kita terbatas. Iya, betul? Buta, ya kan? Alkitab bilang, there were 2 blind men sitting by the road. Orang buta duduk di pinggir jalan, dia, Jesus, Jesus, dia nggak tahu di mana itu. Yesus, sama kayak kita kalau ada masalah kan, Anda nggak tahu harus berdoa apa, betul nggak? Cuman begitu, Yesus, oh Yesus. Akhirnya malaikat catat, kayaknya udah 250 kali. Lo bilang melulu, aduh Yesus, mau dari mana Anda mau doa? Oh Tuhan, udah hancur duluan. Aduh Yesus. Yang begitu tuh yang keren. Halo, yang keluar dari dalam hati tuh, yang hancur tuh hatinya. Yang there is no help anymore. Itu tuh, yang cuma saya jam 12 sampai jam 4.15 2 tahun, nggak pernah berhenti. Jadi waktu jam 12 kurang 5 malaikat udah siap. Dia lagi nih datang. Ini dia lagi.
Begitu saya datang, malaikat udah siap semua. Lo mau ngomong apa lagi? Pasti lo ulangin tuh kata-kata benar sama. Oh Yesus, tagihan Tuhan, tagihan kontrak rumah 5 juta Tuhan. 1 minggu lagi saya harus keluar dari rumah ini. Tuhan, uang sekolah anak-anak. Makan Tuhan, makan. Haleluya. Kau yang janji bahwa Kau akan menyediakan segala sesuatu. Mana Tuhan, mana Tuhan Yesus. Itu yang membuat Anda menang. Bukan yang cuma datang petenteng. Amen, bro. Tapi yang hebat dalam pujian penyembahan ini, kalau Anda nggak bisa nyanyi, ya nyanyi satu lagu yang nggak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa? Haleluya. Satu kata itu, haleluya. Jangan pura-pura lupa. Haleluya, haleluya. Jangan Anda nyanyi terus udah susah bahasanya, nggak ngerti lagi, ya kan? Oh the goodness of apa ya? Kalau mari cari mana gua lihat handphone. Udah yang gampang dulu aja. Amin. Itu juga lagu baru di hadapan Tuhan itu. Karena hatimu baru. Lari dulu saya. Haleluya. Pernah saya jam 3 pagi itu lagi hujan, itu hansip di depan saya ketok itu tiang pelonongan itu yang lucu, tang 3 kali, terus dia teriak, Om, kasetnya rusak tuh, padahal saya lagi nyanyi tuh. Dia bilang buat kaset. Saya bilang, waduh Tuhan, ini penghinaan banget. Gue dibilang kaset rusak ya. Dan apa? Tanya ini istri saya itu adik kandung saya, ini ponakan istri saya. Saya harus buat statement ini. Tidak ada doa saya yang apa, Mas? Enggak. Nah. Because I know for sure. I do know for sure apa yang saya minta. Saya nggak pernah minta Tuhan begini nih ya. Istri udah kelamaan sama saya tuh. Rada-rada bosen juga aku tuh. I know. Apa yang harus saya doakan? Soal kebutuhan saya tahu pasti Tuhan sedia. Untuk sesuatu, Tuhan, mama saya ada di rumah sakit dulu gitu. Itu yang saya bilang. Tuhan, sudah hampir sebulan. Kau hanya berikan jalan keluar aja. Bagaimana saya harus membayarnya? Karena saya udah janji, Ma, selama masih mama hidup sampai mati, ini yang tanggung jawab. Ternyata dia sakit, dan sakitnya juga sakit yang, keluarga saya telepon, Han mau taruh di mana? Saya bilang, yang terbaik dong. Masa kelas kambing? Dia manusia yang terbaik. Jadi di mana itu rumah sakit dekat kita? Yang mana yang udah VVIP loh, dia udah 40 tahun dia doa buat kita. Dia berikan itu Yesus memperkenalkan. Jadi tiap hari itu pembayaran jadi naik tuh. Padahal dia harus diambil Tuhan, dokter jam 1 pagi 23 Juli. Tuh, tahu dia. Tahun 2013. Karena saya di Ambon, terus saya bilang, Tuhan kau nggak boleh curang. Jam 3 pagi saya terbang, kan beda 2 jam. Saya terbang, saya bilang nggak boleh curang di sepanjang perjalanan. Kau nggak boleh curang, nggak boleh. Dia kenapa-napa harus ada di hadapanku, because I love her so much. Begitu sampai di Jakarta, di operasi, sedang dioperasi, dia keluar dengan selamat. Dan dia masih lihat wajah saya. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak mau ke rumah sakit? Dia udah nggak mau. Dia mau mati di rumah, itu keluar darah udah banyak. Saya tanya sama mama saya, kenapa mama nggak mau dibawa ke rumah sakit? Dia bilang, enggak mama mau. Terus saya tanya sama 6 keluarga saya, kenapa dia mau kok? Oh kamu nggak bawa? Han, demi Tuhan, mama nggak mau. Terus saya jawab, mama nggak, enggak mama mau. Nah kenapa mama nggak mau? Itu mereka 6 bilang begitu. Mama saya jawab, oh karena mama nggak lihat wajah-wajah yang bisa dipercaya. Betul? Ini adik kandung saya nih, bener? Mama nggak lihat. Begitu kamu datang, udah mama percaya. Karena saya taruh itu rumah saya sertifikat, nggak ada di bank, nggak apa-apa.
Dia bilang nanti kalau nggak bisa tebus ya udah kita ya biar aja. Dulu kan belum kenal Kristen, kalau nggak saya bilang nanti kita tinggal di Kristen aja. Gitu. Dan ternyata 1 bulan saya rawat, meninggal juga, tepat juga. Tanggal 23 masuk rumah sakit 24, tepat tanggal 24 juga dia dipanggil Tuhan. Dan biayanya Anda tahu berapa? 1,1 M. Begitu menghadap dulu Tuhan Yesus. Udah mama udah mati lagi, aduh. Kenapa masih ada urusan ini gitu. Ya? Saya cuma main dalam nama Yesus. Nah, kita tempatkan jenazahnya di ruang duka. Orang datang selama 5 hari, hari ke-5 dikubur. Saudara tahu saya dapat uang dukanya berapa? 1250. Ada orang yang kemasukan Roh Kudus, banyak yang kemasukan Roh Kudus. Pak Johan, nggak tahu nih Pak. Kayaknya saya harus kasih aja buat Bapak. Dalam hati saya, kalau mau kasih cepet dong. Jangan lama-lama gitu. Langsung bawa nih. Ada yang ping, di istri saya ping. Duka itu uang duka kita rubah jadi ruang pesta. Karena saya pikir ini adalah pesta. Ya udah cukup, dia sudah bersama dengan Tuhan. 1,2 lebih. Bahkan lebihnya saya bilang ada berapa juta. Saya kumpulkan 6 keluarga saya, terus saya bilang bagi semua, nggak usah saya. Bagi semua. Ini berkat dari mama. Saya tutup firman Tuhan, kemampuanmu terbatas. Saya juga terbatas. Anda nggak bisa lihat masa depan, Tuhan bisa lihat. Bahkan di dalam doa-doa malam seperti itu, ya, saya banyak dapat hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat, nubuatan itu terjadi. Betul? Betul nggak? Bahkan kasus dia aja dinubuatkan itu malam-malam. Ini, bahkan dia sakit sudah. Dia dulu atlet nasional, dia latihan lompat melebihi batas, jadi harus kanvas di sini, matras, dia di sini jatuhnya, udah kena semen, ini, pak, tulang ekor, rusak, pingsan, bangun-bangun dia teriak, untung ada orang di situ, digotong ke rumah sakit, dokter periksa, apa yang terjadi? Itu dia punya tulang belakang itu lebar, bolong, terus patah dua-dua, terus bergeser. Kalau udah begitu aja Tuhan deh, betul nggak? Datang ke saya, Pak De. Kan saya orang Manado, Ambon nih, dia kan orang Jawa. Orang Manado kan dipanggil Pak De, bukan ya? Pak De. Dalam hati saya, kenapa lu panggil gue Pak De ya? Pak De. Tolong, saya udah begini Pak De. Harus seumur hidup pakai apa? Korset. Seumur hidup pakai apa lagi? Jalannya begini, Kristen. Betul kan? Ini panggung kudus. Ade, saya mau ngomong. Saya lihat kenapa jadi begini nih orang. Saya tanya, hasilnya apa dokter bilang? Terus pakai apa? Bantal apa itu? Donat yang ada bolong. Ade, apa? Aku cacat. Oh ya, terus minta doa sama Pak De. Dalam hati saya, ini berat ini kasusnya. Saya bukan dokter tulang. Saya mau bilang, lu kembali aja ke tuh dokter. Saya nggak bisa. Tapi Roh Tuhan bilang sama saya, jamah dia. Aku mau kau yang jamah. Terus kamu mau apa? Sembuh Pak De. Sembuhnya seperti apa? Seperti sedia kala. Aduh, 5% aja sembuh, nggak usah sembuh sempurna. Kan jalannya gini dah jalannya gitu, dikit. Udah sembuh lah. Dia maunya sempurna. Ya udah doa. Udah sini, doa dalam nama Yesus. Saya pakai gini. Kalau dia kurang itu iman, dan kalau mungkin tindakan perbuatannya itu menyakiti engkau, nah biar kau lihat imanku dan apa yang kulakukan kepadamu.
Kau lihat itu. Dan biarlah 25 tahun pelayanan saya, 30 tahun untuk kesembuhannya. Harus pakai gitu juga. Karena mungkin Tuhan, malam aja baru jam 10, 11 udah. Kurang. Kita lagi fight ya. Saya khotbah aja dia suka. Saya mau bilang, hei, gitu. Tapi saya malu, dia keponakan istri, betul nggak? Jadi saya suka bilang, hei, dia udah kayak kesetrum. Saya suka ajar, dia nggak boleh gitu. Kalau namanya kita dengar firman, sudah kalau Anda ibadah jangan tidur. Lo kan maunya hasilnya spektakuler, betul nggak? Kalau udah begini aja, Tuhan, nolong Tuhan. Tadi saya mau samperin, ada apa memang? Udah saya doanya simple as that. Saya nggak bilang, oh Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kenal. Oleh sebab itu Yakobus 5 ayat 16b bilang, the prayer of the righteous man is an effective and powerful. Bukan doanya yang keren, tapi orang yang berdoa itu yang keren. Oh, that's why Anda dan saya harus hidup sesuai dengan kebenaran firman gitu. So when you do something, ketika Anda melakukan sesuatu, Tuhan lihat itu. Jangan terus mentang-mentang, oh aku udah selamat, aku udah diberkati. I know, tapi jadi orang benar, jadi pengikut Kristus, itu harus bayar harga, pikul salib, betul nggak? Dan baru ikut Yesus, bayar harga dulu, gitu loh. Ya udah saya doa. Begitu selesai habis, terus saya bilang, nah ini ada pesan dari Tuhan. Apa Pak De? Tiap malam jam 12 bangun. Kan dulu saya begitu, ya saya bebankan aja ke dia gitu. Jam 12 nggak bangun, jangan sampai nggak bangun jam 12. Dan mulai minimal 1 jam. Nah ini, bukankah tidak bisakah engkau berjaga-jaga berapa? Udah itu standar, udah. Iya Pak De. Kau pegang itu bagian yang sakit, tapi jangan ditekan-tekan. Itu bagian dokter itu. Bagianmu cuman elus-elus dengan balsem, terus kau nyanyi gitu. Aku punya Tuhan yang besar. Itu terus 1 jam. Dia lakukan itu. Berapa lama kau lakukan? 1 bulan. Udah 1 bulan tiba-tiba saya lihat gaya jalannya udah beda. Udah nggak gini, juga udah nggak gini gitu. Tapi, Pak De, kayaknya aku rasa enakan puji Tuhan. Jangan sok udah puji Tuhan, ya kan? Ntar lo gini-gini patah lagi, ya kan? Jangan sok gitu. Udah enakan Pak De. Terus dia tantang saya, Pak De, aku boleh nggak jalan di luar? Kamu yakin? Ya udah, jalan. Keliling. Rumah saya tuh rumah di atas Mall of Indonesia. Di jalan tiap hari. Saya bilang jangan paksa. Dia kira-kira seminggu, terus dia bilang, Pak De, aku bisa nggak lari-lari agak kencang, jalan lebih kencang? Terserah lo lah ya. Badan lo, ya kan? Terserah lo lah, jalan lebih kencang. Terus kira-kira udah seminggu, 2 minggu dong, Pak De, aku boleh nggak lari-lari kecil? Ya udah boleh. Hati-hati, lari kecil. Kira-kira udah 1 bulan lebih dia bilang, Pak De, aku boleh nggak lari agak kencang? Boleh. Mana hati-hati. Saya lagi berdiri di rumah saya di depan, saya lihat siapa yang lari. Sambil teriak, Pak De. Saya langsung masuk rumah. Karena terjadi apa-apa gue nggak tanggung jawab lah udah. 3 bulan dia bilang begini sama saya, Pak De, aku mau kembali ke Pelatnas. Ngapain? Aku mau ke Porda. Doain Pak De. Doain apa? Supaya aku bisa menang. Aku mau balik ke situ. Pelatihnya tolak dia. Bilang, Pak De, kalau Pak De bilang jalan, saya jalan. Saya bilang jalan. Ya kan? Benar nggak? Penyakit bukan penyakit gue. Anak bukan anak gue kan gitu. Betul nggak? Hidup bukan hidup gue. Dia tanya, jalan nggak? Jalan. Udah gitu aja. Benar nggak? Abraham dapat 7 janji loh. Ya kan? Perintahnya berapa? 1. Perintahnya apa? 1. Dia bilang leave, go. 1. Dapatnya berapa? 7. Aku akan memberkati, aku akan bla 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 7. Jadi saya bilang, 1 kata, jalan. Lalu saya jalan. Terus tiba-tiba dia latihan sendiri. Pelatihnya terima atau tolak? Saya nggak mau latihan. Ya udah cacat, nggak boleh.
Ya udah saya latihan sendiri. Oh terserah. Saya mau ikut kejuaraan itu sendiri sebagai independen. Terserah. Begitu mau masuk dia datang lagi, Pak De doain. Dalam hatiku gue selalu kebagian doa. Saya doa lagi dalam nama Yesus. Haleluya, biar Tuhan berjalan bersama dia. Amin. Terus saya menggelitik Christian. Saya tanya, bagaimana lo menang? Bisa menang bagaimana itu hitungannya? Kau bilang apa? Selama aku berdiri lawan jatuh. Jadi biar aku sendirian yang berdiri, lawan jatuh. Jadi dia naik kuda-kuda gitu ya, atau apalagi salto, lantai tung berdiri menang. Terus saya bilang yang lain kan, jatuh Pak De. Ya udah sederhana aja kita doain. Tuhan, biar dia yang berdiri dan yang lain jatuh. Saudara, lawan-lawan kamu ada Kristen juga kan? Dia kan juga punya pendeta, punya orang tua, betul nggak? Doanya bisa sama sama saya, benar nggak? Biar lawan-lawan jatuh, biar kita yang berdiri. Akhirnya perang roh di atas. Siapa yang dapat medali emas? Tapi lihat, saya tutup firman Tuhan. Saya tutup firman Tuhan. Lawan-lawanmu? Jatuh semua. Mungkin udah begini nih, udah gitu. Kayak ada anginnya. Yang berdiri, aku Pak De. Dapat berapa itu kamu? 30 juta. Waktu kamu mewakili juga PON, mewakili Jawa Barat, dapat berapa kamu? Terus waktu dia masih duduk-duduk, habis terima tuh 120 juta, dia ada di Bandung. Enggak pulang-pulang, bos. Sekali lagi, enggak pulang-pulang. Anak-anak nanti 50 juta. Terus 50 juta. Hebatnya Tuhan yang kasih tahu. Saya lagi di mobil, tiba-tiba dia bilang, "Hey, kau telepon dia." Dia ada di satu tempat, saya telepon. "Men, gimana kamu?" Halo, Bapak ini. Men, halo, mati, pek, saya udah tahu. 3 menit dia telepon, 5 menit ya kan? Ini ada orangnya nih. Ya, terus saya tahu suasana tenang. Halo, Pak De, halo, Pak De. Pak De, halo. Ada di mana? Nggak bisa bohong. Saya mau tanya sama Christian, di Bandung ada berapa jalan? Hah? Banyak. Ada berapa tempat? Banyak. Tapi Tuhan spesifik. Dia bilang begini mas, dia ada di sini. Saya bilang sama dia, kamu ada di Braga. Kamu bilang apa? Iya Pak De. Terus saya bilang apa lagi? Hah? Lagi minum kamu. Terus kamu bilang apa? Bukan minum aku mas. Yang bisa membuat kita menang. Hebat ya Tuhan kita ya. Terus yang ketiga saya bilang apa? Itu Tuhan tuh spesifik. Saya bilang ada saya. Iya mana? Terus saya bilang apa? Pulang. Kalau nggak pulang, itu penyakit balik lagi. Pulang bos. Lagi begini, betul nggak? Jangan dia nanti khotbah di sini. Saudara-saudara shalom. Hari ini jadi apa kamu? Saya bilang, kau harus jadi hamba Tuhan, selesaikan S1-mu dan selesaikan S2-mu. Iya Pak De, duitnya dari mana? Itu yang tadi itu 120 juta. Oh iya Pak De, iya. Cukup nggak? Hari ini dia jadi hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa dia jadi hamba Tuhan? Kemampuan dia terbatas. Anda semua dan saya di ruangan ini dengan kemampuan terbatas, minta kepada pribadi yang memiliki kemampuan tidak terbatas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.